Mau jadi pengusaha atau jadi pekerja aja ya? Enakan yang mana ya? Hai, sahabat milenial. So, di video ini saya mau berbagi sedikit sebuah diskusi yang baru aja saya lakukan sama teman dekat saya, di mana kita membahas tentang menjadi pengusaha atau menjadi tenaga profesional. Nah, perlu saya katakan di depan, enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Itu semua pilihan ada pada Anda. Itu semua tergantung pada goals Anda. Kalau misalkan Anda punya goals yang spesifik yang nggak bisa dicapai dengan menjadi tenaga profesional, ya Anda harus bisnis. Kalau goals Anda bisa dicapai dengan menjadi tenaga profesional, ya udah kerja aja. Nggak ada yang masalah, nggak ada yang salah. Nah, cuman yang kita bahaskan dan sempat juga sedikit jadi ya diskusi yang cukup seru lah, yaitu perbedaannya sebenarnya apa sih antar pengusaha dengan pekerja. Saya menjawab, perbedaannya hanya ada dua hal. Yang pertama, perbedaannya itu adalah dari segi mindset. Kemudian yang kedua, dari segi mental atau keberanian. Itu doang bedanya. Nggak ada hal-hal khusus lah yang membedakan sebenarnya dari pengusaha maupun tenaga profesional. Karena nanti kalau udah mindset yang benar, otomatis mereka itu akan selalu bisa aja melihat peluang-peluang usaha di luar sana. Dan kalau mereka berani, otomatis mereka pasti bisa mendapatkan ngambil peluang tersebut. Kemudian seiring berjalan waktu ya Anda bisa mengembangkan, Anda bisa belajar. Kuncinya mindset dulu benar, baru keberanian. Contoh aja misalkan ya, kita semua tahu bahwa membangun usaha, memiliki bisnis itu memiliki peluang yang besar banget, bisa memberikan kita potensi financial freedom, time freedom, place freedom. Kita semua tahu, itu kita bisa dapatkan dengan menjalankan sebuah bisnis. Tapi masih banyak juga tuh yang tetap memilih menjadi tenaga profesional. Nggak semua milih jadi pengusaha. Mereka tahu buat usaha itu nguntungin, tapi mereka malah milih kerja. Contoh lagi, misalkan kita mau investasi, ya. Saya dan Anda mendengarkan video ini, saya yakin kita semua tahu bahwa kalau kita menginvestasikan dana kita di pasar keuangan seperti saham, seperti di perdagangan mata uang asing, atau kita investasi di properti misalkan atau di emas, kita tahu instrumen-instrumen ini memberikan peluang return yang jauh lebih besar dibandingkan bunga bank. Tapi ujung-ujungnya masih ada juga tuh yang lebih milih naruh duitnya di bank dengan bunga 5-7% per tahunnya. Padahal kalau di pasar keuangan bisa sampai 100% dalam hitungan 3-4 bulan kalau pasar lagi bagus. Tapi kenapa ya kira-kira? Nah, di sanalah yang saya mengatakan bahwa perbedaan ada dari segi mindset dan juga dari segi keberanian. Mindsetnya, wah entah kalau usaha saya mau belajar dari mana? Saya nggak ngerti ini, saya nggak ngerti itu, ntar sukses dari mana? Saya nggak punya modal, saya nggak ada, takut gagal lah. Ya itu semua balik lagi kepada pola pikir. Nah, ketika kita pola pikir udah benar, oke. Usaha di sini saya tinggal masuk ke sini, saya bisa pelajari ini, saya tinggal pelajari ini. Kemudian yang kedua itu adalah keberanian. Kalau Anda punya mindset tepat, tapi nggak punya mental keberanian untuk ambil tindakan pertama Anda, nggak akan jadi juga. Pasar saham, pasar forex, emas, itu semua juga diawali dari mindset yang tepat. Kalau Anda berpikirnya, ya udahlah yang penting dana saya aman di bank 5-7% per tahun, nggak apa-apa. Itu nggak salah, saya nggak nyalahkan. Itu semua kembali kepada pilihan. Kalau Anda memilih ingin mendapatkan return lebih besar, ya berarti Anda harus berani masuk ke pasar instrumen keuangan ini sendiri. Saham lah, forex lah, emas lah, dibandingkan Anda naruhnya di deposito di bank. Kayak gitu. Nah, jadi itu dia perbedaan sebenarnya menurut saya yang saya diskusikan kepada teman-teman. Semoga ini juga jadi insight kepada Anda semua. Enakan jadi pengusaha atau jadi karyawan? Sebenarnya bedanya apa sih? Menurut saya itu doang. Sekali lagi saya ulangi, perbedaan ada dua, mindset dan keberanian. Nah, pertanyaannya, apakah Anda sudah memiliki mindset yang tepat? Apakah Anda memiliki keberanian yang cukup untuk Anda bisa mengambil langkah pertama Anda menjadi pengusaha? Semua jawabannya ada pada diri Anda sendiri. Oke? So, untuk video selanjutnya Anda ingin saya membahas topik apa? Silahkan komentar di kolom di bawah, ya, di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel saya, bagikan kepada seluruh teman-teman Anda di luar sana yang bingung tentang pengusaha atau kerja. Oke? So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.
Bye.